Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan pembahasan materi oleh kelompok 4. Di video ini akan dibahas seputar memahami bentuk wiraswasta dan perusahaan kecil. 1. Kewiraswastaan. Kewiraswastaan adalah kemampuan atau kemauan seseorang untuk berisiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha untuk memulai suatu perusahaan dan menjadikannya berhasil. Melalui upaya yang dijalankannya, yang bersangkutan merencanakan dan mengharapkan kompensasi dalam bentuk keuntungan, di samping juga kepuasan. Bidang usaha atau perusahaan yang dibangun oleh seseorang dengan kepribadian tertentu. Wiraswastawan atau entrepreneur sebagai alternatif penyediaan lapangan kerja minimal bagi si pemilik modal itu kita sebut wiraswasta. 2. Wiraswasta. Pengertian wiraswastawan menunjuk pada pribadi tertentu yang secara kualitatif lebih dari kebanyakan manusia pada umumnya, yaitu pribadi yang memiliki kemampuan untuk berdiri di atas kekuatan kaki sendiri, mengambil keputusan untuk diri sendiri, mengambil resiko, tegas, memperhatikan lingkungan sosial untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik bagi semua manusia. Adapun tujuan kewiraswastaan. 1. Mempersiapkan manusia wiraswasta di lingkungan diri pribadi dan diri keluarga. 2. Terwujudnya pribadi yang dinamis, kreatif, dan mewujudkan keluarga yang maju serta berprestasi. 3. Mempersiapkan manusia yang berkualitas untuk mewujudkan kehidupan yang maju dan berhasil, baik di lingkungan sekolah, akademis, maupun dalam lingkungan masyarakat. Adapun bidang kewiraswastaan. A. Usaha ekonomi adalah setiap usaha yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi. B. Karir dan jabatan adalah bagaimana mereka menjalankan kewenangan tanpa harus diperintah. C. Pendidikan. Mengerti tujuan untuk mencapai prestasi, memilih motivasi belajar yang kuat, berkemampuan keras dalam menyelesaikan tugas pekerjaannya. D. Multi bidang kewiraswastaan, yaitu mampu melakukan semua bidang kewiraswastaan. Adapun ciri manusia swasta yaitu memiliki potensi untuk berprestasi dalam kondisi dan situasi apapun dengan kekuatan yang ada pada dirinya maupun memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga memiliki kepribadian yang kuat. Mampu mengatasi kemiskinan baik lahir maupun batin tanpa menunggu bantuan dari kelompok atau instansi sosial dari negara atau instansi dari pemerintah. Tidak tergantung pada pihak lain di lingkungan sekitarnya. Adapun peranan wiraswastawan yaitu memimpin usaha secara teknis maupun ekonomis dengan berbagai aspek fungsional, mencari keuntungan bisnis, membawa perusahaan ke arah kemampuan, memperkenalkan cara produksi yang lebih maju, memperkenalkan hasil produksi baru, membuka pasar, merebut sumber bahan mentah maupun bahan setengah jadi, melaksanakan bentuk organisasi perusahaan baru. Adapun unsur-unsur penting wiraswasta, yaitu A. Unsur pengetahuan, mencirikan tingkat penalaran yang dimiliki seseorang. Pada umumnya unsur pengetahuan banyak ditentukan oleh tingkat pendidikan orang bersangkutan. B. Unsur keterampilan, pada umumnya diperoleh melalui latihan dan pengalaman kerja nyata. Wiraswastawan yang dilengkapi keterampilan tinggi akan mempunyai keberhasilan yang lebih tinggi. C. Unsur kewaspadaan merupakan paduan unsur pengetahuan dan sikap mental dalam menghadapi keadaan yang akan datang. Kewaspadaan berkaitan dengan pemikiran atau rencana tindakan untuk menghadapi sesuatu yang mungkin akan terjadi atau diduga yang akan dialami. D. Unsur sikap mental menggambarkan reaksi sikap dan mental seseorang ketika menghadapi suatu situasi. Secara umum dituntut adanya sikap mental yang fleksibel sesuai dengan tuntutan dan perkembangan keadaan dinamis, kreatif, dan inisiatif. Selanjutnya, perusahaan kecil dalam lingkungan perusahaan. 1. Perusahaan kecil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, kategori usaha kecil adalah yang memiliki kekayaan. Usaha kecil merupakan usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang atau bersih paling banyak 200 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan. Penjualan paling banyak 1 miliar. Milik warga negara Indonesia, bukan aliansi badan usaha lain. Berdiri sendiri dan berbentuk usaha perorangan, badan usaha dan atau koperasi.
Adapun pengertian dari perusahaan kecil yaitu perusahaan yang melekat pada kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan serta fleksibilitas penyesuaian volume usaha sesuai situasi dan kondisi yang dimiliki perusahaan, baik kondisi ekonomi, kondisi persaingan, dan kondisi lokasi. Di bawah ini adalah foto perusahaan kecil. Adapun ciri-ciri perusahaan kecil yaitu A. Manajemen berdiri sendiri. Biasanya para manajer perusahaan adalah pemiliknya juga. Dengan predikat yang disandang mereka memiliki kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan. B. Investasi modal terbatas. Pada umumnya, modal perusahaan kecil disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik karena jumlah modal yang diperlukan relatif kecil. C. Daerah operasinya lokal. Dalam hal ini, majikan dan karyawan tinggal dalam suatu lingkungan yang berdekatan dengan letak perusahaan. E. Ukuran secara keseluruhan relatif kecil, penyelenggara di bidang operasinya tidak dominan. Adapun kontras ciri-ciri perusahaan besar dan perusahaan kecil, teman-teman bisa membaca tabel di bawah ini. Baik, selanjutnya kekuatan dan kelemahan perusahaan kecil. 1. Keuntungan perusahaan kecil. Kebebasan dalam bertindak mengacu pada fleksibilitas gerak perusahaan dan kecepatannya dalam mengantisipasi perubahan tuntutan pasar. Hal ini lebih dimungkinkan dalam perusahaan kecil karena ruang lingkup layanan perusahaan relatif kecil sehingga penyesuaian terhadap adopsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dapat dilaksanakan dengan cepat. Adapun kelemahan perusahaan kecil yaitu perusahaan dengan ukuran apa saja, besar, sedang maupun kecil, selama mengandung resiko. Di samping keuntungannya, perusahaan kecil lebih mudah terpengaruh oleh perubahan situasi, kondisi ekonomi, persaingan, dan lokasi yang buruk. Spesialisasi, modal, dan jaminan pekerjaan terhadap karyawannya. Adapun perbedaan antara kewirausahaan dan bisnis kecil yaitu kewirausahaan adalah suatu bentuk usaha yang berskala lebih luas apabila dibandingkan dengan bisnis kecil-kecilan. Pelaku bisnis yang menerima risiko maupun peluang yang ada karena menciptakan dan mengoperasikan bisnis baru. Yang membedakan adalah visi, aspirasi, dan strategi. Wirausahawan termotivasi untuk tumbuh berekspansi dan membangun yang artinya berani menanggung risiko. Sedangkan bisnis kecil adalah suatu usaha yang berskala kecil yang dibangun dengan tidak mempunyai rencana untuk pertumbuhan yang hebat dan hanya mencari pendapatan yang aman. Perkembangan franchising di Indonesia. Perkembangan usaha wiralaba di Indonesia saat ini dan di masa mendatang mempunyai prospek yang baik dan semakin pesat kemajuannya karena dapat memberikan manfaat bagi franchisor dan franchisee-nya, mampu bagi konsumen, mendapatkan jaminan produk yang bermutu, menyediakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi angkatan kerja Indonesia. Franchise yang berkembang di Indonesia antara lain franchise lokal atau fast food, contohnya ayam goreng Nyonya Tanzil, California Fried Chicken, Beef Bowl, Sabento. 2. Franchise asing fast food, contohnya KFC, Texas Fried Chicken, dan MD Donald. Jenis-jenis usaha yang potensial di waralaba. 1. Produk dan jasa otomotif. 2. Jasa bisnis fotografi. 3. Jasa konstruksi desain rumah yang kita inginkan. 4. Jasa pendidikan, seperti menjadi guru les. 5. Rekreasi dan hiburan, seperti waterboom. Baik, itulah tadi materi seputar bentuk wiraswasta dan perusahaan kecil. Sampai di sini saja video kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami materinya dan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.